Adobe, company kreatif software yang udah menjadi industri standar cukup lama, berhasil mendominasi pasar dan menjadi tools utama para pekerja kreatif. Tapi dari hari ke hari, reputasinya sekarang semakin buruk akibat berbagai masalah dari software dan juga servisnya. Sementara itu, ada software-software baru yang fiturnya udah bisa menyaingi software Adobe yang berpotensi bisa menggantikan Adobe. Sebelumnya, dulu memang belum ada software lain yang bisa menyaingi kualitas dan fitur dari software-software Adobe. Banyak software alternatif lain yang gak selengkap software Adobe dan gak senyaman Adobe ketika digunakan. Kita di sini ngomongin software dulu, bukan app yang juga muncul di HP. Misal kayak Sony Vegas untuk video editing, CorelDRAW untuk vector design, dan lainnya. Yang mana tetap ada juga orang yang pilih untuk pakai software-software itu karena preferensi pribadi. Tapi kalau ngomongin industri standar, software-software Adobe udah lebih umum dan udah banyak digunakan oleh hampir semua pekerja kreatif menengah hingga profesional. Usernya lebih banyak, komunitasnya lebih besar, dan tutorial atau pelajarannya pun bahkan udah masuk ke kurikulum sekolah-sekolah. Lalu di tahun 2020-an, di mana banyak orang mulai aktif masuk ke dunia digital atau sosial media, muncul aplikasi-aplikasi editing dan desain yang jadi ramai digunakan orang-orang karena newbie friendly atau lebih ke mudah digunakan karena pakai template. Contohnya CapCut, Canva, Filmora, dan lainnya yang bisa kalian sebut. Beberapa aplikasi-aplikasi itu memang udah dirilis dari lama, tapi baru naik atau populer ketika banyak orang mulai aktif di internet dan banyak casual user yang pakai untuk kebutuhan editing konten sederhana. Dan pada saat itu juga ada sebagian orang yang malah membandingkan software Adobe dengan aplikasi-aplikasi tersebut, atau bahkan menjadikan aplikasi-aplikasi tadi sebagai alternatif yang menggantikan software Adobe. Yang mana kalau konteksnya cuma untuk para casual user atau newbie, aplikasi-aplikasi itu memang bisa jadi pilihan untuk mereka ketimbang software Adobe yang lebih advance. Tapi kalau dari segi fitur dan penggunaannya, aplikasi-aplikasi itu jelas gak bisa menggantikan software Adobe. Kalau jujur aja, aplikasi-aplikasi ini ada di level yang berbeda sama software-software Adobe. Dari segi fitur dan skill yang dibutuhin untuk pakai softwarenya aja udah beda. Jadi jelas, aplikasi-aplikasi itu udah beda segmentasi dan gak bisa dibandingin sama software Adobe. Yang mana ini jadi membuat Adobe masih menguasai pasar kreatif software karena fitur softwarenya yang paling lengkap, punya ekosistem softwarenya sendiri yang baik, dan juga udah jadi industri standar. Efek dominasi ini jadi bikin Adobe mulai memonopoli pasar dan mulai serakah. Harga subscription-nya makin mahal, banyak usernya ngerasa terjebak di dalam ekosistem Adobe, susah untuk beralih ke software alternatif lain, sampai ada unsubscription fee yang jelas ini gak masuk akal. Buat yang bingung, apa itu unsubscription fee? Beberapa bulan lalu, PewDiePie di video YouTube-nya sempat speak up soal hal ini. Unfortunately, Adobe is a garbage company and their software just won't run on Linux. A lot of artists are jumping ship. They don't want to use Adobe anymore because they realize it's a terrible company. Me as well, I thought, you know what? It's time. You know, it'll feel good. I'll feel good leaving Adobe. So I'm ready. I go to their website, I click through the 1,000 pages, and I was so ready. I was gonna be like, you just unsubscribe. You know what happens? You know what happens? They hit me with an unsubscription fee. Yes. Those... Well, I'm sorry, what? I have to pay to not use your software? Jadi unsubscription fee ini adalah denda atau biaya ketika kita mau berhenti subscribe atau berlangganan softwarenya. Yang intinya itu jelas gak masuk akal dan mungkin seharusnya udah melanggar hukum. Karena ngapain kita harus bayar untuk berhenti berlangganan dan berhenti pakai software mereka? Nah, di sini pada saat itu gue juga sempat klip ketika PewDiePie speak up soal masalah ini, kemudian share di Instagram Reels Rockstar. Tanpa ekspektasi apapun, pada saat itu gue cuma sekedar mau share aja. Tapi kemudian tiba-tiba klipnya meledak, di-share dan juga di-reupload sama akun-akun dan media-media lain. Sampai sekarang viewsnya udah 7 juta, ditambah video di YouTube PewDiePie-nya pun juga saat ini udah 7 juta views. Yang jelas, bikin hal ini jadi ramai dibicarain di sosial media, terutama di berbagai komunitas kreatif. Banyak user Adobe yang relate, yang mengeluhkan kendalanya, harganya yang mahal,
dan banyak juga yang menyerukan untuk membajak. Gak hanya itu, akun resmi Adobe dan Photoshop juga sampai komen langsung di video Reels ini karena saking banyaknya yang tag dan mention akun Adobe di komentar. Walaupun respon balasan komentarnya itu nggak menjawab atau membahas isu di video Reels ini, balasannya ini lebih kayak ke customer service template. Tapi dari sini, ini jadi membuktikan dan juga menunjukkan betapa banyaknya user Adobe yang memiliki masalah atau keluhan terhadap software Adobe sekarang. Beberapa tahun kebelakang ini, software Adobe udah sering ngalamin crash atau bug, terutama untuk Premiere Pro dan untuk orang yang subscribe, yang bikin para user Adobe ini jelas marah dan kecewa, membuat pekerjaannya terganggu. Sementara di sisi lain, para user bajakan, justru mereka lah yang jarang ngalamin crash dan error ketika pakai softwarenya, karena mereka nggak rutin update softwarenya, yang bikin para user berlangganannya ini seolah-olah jadi kayak kelinci percobaan untuk setiap update barunya, sementara user bajakan udah tinggal ambil versi stabilnya. Tapi sekarang situasinya udah mulai berubah. Alternatif software baru mulai banyak bermunculan dengan kualitas dan fitur selevel atau bahkan mungkin menyaingi software Adobe. Kita coba breakdown satu persatu software alternatif apa aja yang akan menggantikan software Adobe. Pertama, untuk software video editing yang menggantikan Adobe Premiere Pro, yang mana sebagian dari kalian juga mungkin udah tahu, yaitu DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ini adalah software video editing all-in-one post-production dari Blackmagic Design, di mana editing, color grading, VFX atau Fusion, motion graphic, dan audio udah jadi di dalam satu software. Sementara kalau di Adobe, ini terpecah ke beberapa software kayak Premiere Pro, After Effects, dan juga Adobe Audition. Kemudian kalau kita ngomongin fitur atau standar profesional, dari gambar dan info yang terlihat di webnya aja, kita bisa lihat portofolio DaVinci Resolve yang juga udah kuat. Banyak film-film Hollywood yang udah diedit menggunakan DaVinci Resolve, seperti beberapa film Marvel, A24, Columbia Pictures, dan lainnya. Kemudian dari berbagai fitur di dalam satu software, ditambah keunggulan utamanya, yaitu fitur color grading yang terbukti lebih bagus dari fitur color grading di Premiere Pro. Lalu ditambah lagi berbagai variable keyboard atau tools khusus DaVinci Resolve dari Blackmagic Design ini, bikin DaVinci Resolve yang sekarang justru levelnya jadi ada di atas Premiere Pro. Dan terbukti kalau kalian ngikutin beberapa editor profesional dan kreator di YouTube, banyak dari mereka semua sekarang udah pindah ke DaVinci. Jadi kalau ngomongin standar atau level, Adobe Premiere mungkin sekarang udah jadi standar basic, general, yang mana udah sering dipakai kreator-kreator pemula atau YouTuber. Sementara DaVinci posisinya sekarang udah jadi standar umum profesional. Dengan berbagai keunggulan tadi, DaVinci Resolve masih punya satu lagi faktor killer yang membuat user Adobe Premiere Pro pindah ke DaVinci, yaitu soal pricing atau biaya softwarenya. DaVinci Resolve versi Pro atau standar gratis sepenuhnya untuk fitur dasar sampai 4K dengan opsi tambahan Studio version yang fiturnya lebih advance dengan harga asli sekitar 5-6 jutaan rupiah one time purchase. Jadi kalian cukup beli sekali dengan harga itu, kemudian bakal terus dapat update selamanya, bukan subscription kayak Adobe. Tapi ingat, itu untuk studio versionnya yang lebih advance, yang mana banyak dari editor profesional dan juga kreator pilih untuk beli studio versionnya sekalian, dan kalau kalian mau pun juga silahkan. Kalau di Adobe, 5-6 jutaan mungkin cuma dapat subscription untuk 2-3 tahun Adobe Premiere Pro atau 1 tahun Adobe Creative Standard. Tapi kalau kalian pakai yang gratisnya pun, itu udah cukup banget untuk kebutuhan editing standar Premiere. Kemudian untuk software design yang kemarin baru aja dirilis dan akan menggantikan 3 software design Adobe sekaligus, Photoshop, Adobe Illustrator, dan InDesign, yaitu Affinity. Affinity ini sebelumnya dibuat dan dimiliki oleh company Serif UK, dikenal sebagai alternative one-time purchase untuk Photoshop, Illustrator, dan InDesign. Kemudian di Maret 2024, Canva resmi mengakuisisi Affinity, yang pada saat itu banyak pengguna Affinity yang khawatir softwarenya ini akan downgrade atau jadi template based juga seperti Canva. Lalu di bulan Oktober 2025 kemarin, Affinity launching ulang sebagai one software design yang sebelumnya terbagi menjadi 3 software design, sekarang hadir dalam satu bentuk software yang akan bisa menggantikan Photoshop, Adobe Illustrator, dan InDesign sekaligus. Dan yang mengejutkannya lagi, Affinity sekarang bukan lagi one-time purchase software,
Tapi sekarang ditetapkan untuk jadi software free selamanya. Mereka pakai bisnis model Canva Pro, yang mana mereka dapat pendapatan dari fitur AI berbayar dan juga assets atau template yang disediakan. Dengan hadirnya inovasi baru ini, ditambah softwarenya gratis, membuat banyak orang excited. Tapi di sisi lain juga skeptis terhadap integrasi Canva. Tapi karena gratis, ya gak ada ruginya untuk dicoba. Dan itu yang jadi alasan utama untuk para desainer, terutama user Adobe, untuk coba pindah ke Affinity yang softwarenya gratis. Di websitenya pun, mereka di sini secara terang-terangan menyindir problem software subscription yang jadi keluhan banyak orang selama ini. Yang dimaksud mereka di sini jelas adalah software Adobe. Mereka benar-benar mengunggulkan biaya dari softwarenya ini yang gratis selamanya. Inovasi penggabungan 3 kategori software desain di sini adalah game changer. Karena sebelumnya di Adobe, kita harus bolak-balik atau buka sekaligus softwarenya untuk bikin desain vektornya di Illustrator, kemudian edit image-nya di Photoshop. Tapi di Affinity, kita sekarang cuma perlu ganti mode ke vektor, pixel, dan layout dalam satu app. Dan kalau ada bug atau kekurangan pun, ya jelas masih wajar dan bisa dimaklumi. Karena software ini baru dirilis, jadi ya semoga kedepannya bisa ada banyak improve dan juga fitur-fitur inovatif baru lainnya. Kemudian terakhir, software motion graphic yang bisa menggantikan After Effects, yaitu Cavalry App. Beberapa kendala atau pendapat orang-orang mengenai Fusion yang ada di DaVinci Resolve, fiturnya itu memang belum bisa menggantikan After Effects. Oleh karena itu, di sini ada software khusus yang fokus di motion graphic yang bisa menggantikan After Effects. Cavalry ini adalah software 2D animation dan motion graphic yang diluncurkan pertama kali pada Agustus 2020 melalui open beta dengan fokus pada pendekatan procedural dan data driven yang membuat animasi lebih cepat dan efisien dibandingkan After Effects untuk tugas-tugas tertentu. Ide awalnya ini muncul dari frustasi tim mereka terhadap keterbatasan After Effects, sehingga Cavalry ini dirancang sebagai senjata rahasia untuk studio desain besar. Dengan fitur seperti real-time design untuk advertising, UI UX, dan data visualization. Komunitasnya relatif masih sedikit dan niche, makanya software ini mungkin belum pernah terdengar di kalangan umum. Cavalry ini juga tersedia versi gratis dan punya versi pro yang berbayar. Software ini udah mulai banyak dipakai studio-studio dan banyak juga orang yang udah beralih dari After Effects ke Cavalry ini. Dan yang uniknya lagi, kemarin ketika Affinity dirilis, Cavalry mengungkapkan kalau tim Canva yang merancang visual brand Affinity, mereka menggunakan Cavalry sebagai software untuk membuat video motion graphic visual brandnya Affinity. Ini adalah bentuk support Canva atau Affinity ke Cavalry, sekaligus juga menjadi bukti ataupun sindiran dari Affinity terhadap software Adobe After Effects, yang mana kualitas video motion graphic ini bisa dibuat tanpa perlu software dari Adobe. Cavalry ini tinggal memperbesar komunitas dan usernya supaya banyak tutorial dan supportnya, kemudian terus mengupdate dan mengimprove fiturnya untuk bisa menggantikan After Effects penuhnya. Jadi dengan hadirnya software-software alternatif ini, apakah udah lengkap untuk menggantikan software Adobe? Untuk banyak use case, sebenarnya semuanya udah lengkap. Video editing, Adobe Premiere Pro digantikan oleh DaVinci Resolve. Motion graphic atau compositing, After Effects kedepannya bisa di-replace Fusion di dalam DaVinci Resolve ditambah Cavalry. Walaupun sekarang mungkin belum bisa sepenuhnya menggantikan After Effects untuk semua workflow, tapi yang penting alternatifnya ini udah ada walaupun belum maksimal. Lalu untuk desain, Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, ketiganya langsung digantikan sekaligus oleh satu software, yaitu Affinity, yang kedepannya bisa jadi lebih bagus dan punya fitur baru. Semua alternatif ini memiliki opsi versi gratis yang lengkap, jadi memperkuat alasan user Adobe untuk pindah ke software alternatif lain. Banyak juga user bajakan Adobe yang pindah ke alternatif software baru yang gratis, karena Adobe sekarang juga udah mulai menindak tegas atau menghalangi langsung para user bajakan dari software mereka. Kemudian dalam jangka waktu 3-5 tahun, kalau DaVinci dan Affinity terus merilis fitur agresif dan fokus pada ekosistem dan edukasi user, memperluas dan memperkuat komunitasnya, Adobe bisa kehilangan dominasinya di berbagai workflow. Bukan berarti sepenuhnya hilang, tapi basis penggunanya menurun dan model pendapatannya juga mungkin mulai berubah. Dan kalau Adobe nggak melakukan perbaikan, evaluasi besar-besaran, dan juga membuat perubahan atau inovasi, seperti menurunkan harga atau membuat opsi one-time purchase, memperbaiki stabilitas softwarenya yang sering crash, dan serius membuat inovasi atau mengejar ketertinggalan fitur-fitur yang udah lebih dulu muncul di alternatif software lain,
akan bisa mempercepat jatuhnya Adobe dalam beberapa tahun ke depan. Standar atau level software Adobe bakal turun atau bahkan mungkin direndahkan oleh user software replacement-nya. Walaupun dengan adanya berbagai software alternatif dari berbagai company berbeda ini jadi bikin gak ada ekosistem seperti Adobe Creative Cloud, seenggaknya sekarang software ini gak dimiliki dan didominasi oleh satu company aja. Dan kedepannya mungkin bakal ada kerjasama untuk membuat konfigurasi workflow antar software dari berbagai company yang berbeda. Dan bisa jadi juga mungkin ada software alternatif baru lainnya yang membuat semakin banyak opsi alternatif replacement untuk software Adobe. Tapi coba share pendapat kalian, apakah lebih baik muncul banyak software alternatif dari berbagai company yang berbeda atau tetap didominasi satu company agar bisa tetap menjalankan ekosistem workflow-nya.